Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Rahadatul mana nih? Rahadatul Aisyah. Kok nggak ikut semalam setoran hadis? Hah? Oh iya ya, betul. Oh iya, Masya Allah. Siapa yang baru hadis 29 dia? Bukan Rahaya. Ya, nah hari ini adalah waktunya untuk uprak ya, seperti singkatan kalian uprak. Ustazah baru dengar itu dari kalian beberapa waktu yang lalu lah, waktu ujian kayak ini juga. Ustazah, upraknya apa? Ustazah bingung apa tuh uprak. Rupanya ujian praktek, ulangan praktek. Nah, kita sampai pada anwa usaqti ya. Ada saktun zahir, ada saktun khafi. Untuk ujian kita itu dimulai dari sini ya, dari khabarul ahad. Berarti ini masih sedikit sekali materi kita ya, dari khabarul ahad sampai halaman 38 ya. Khabarul ahad sampai halaman 38. Hadis dhaif ya. Hadis dhaif yaitu hadis yang tidak terkumpul padanya sifat-sifat hadis hasan, dengan hilang salah satu syarat dari syarat-syarat hadis hasan. Nah, kedudukan hadis dhaif itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana hadis sahih juga bertingkat-tingkat. Ya. Jadi seperti yang Ustazah sebutkan, sebenarnya hadis ini terbagi kepada 5 macam hadis. Ada as-sahih li dzati, ada al-hasan li dzati, ada as-sahih li ghairi, ada al-hasan li ghairi, dan yang terakhir ad-dhaif. Nah, cabangnya yang banyak ya, apalagi cabang hadis dhaif ya, seperti yang kita sebutkan, cabang hadis dhaif, macam-macam hadis dhaif seperti itu. Nah, ada yang dhaif jiddan ya, hadisnya dhaif jiddan. Kemudian ada yang matruk, ada yang mungkar, dan paling buruk ya, paling rendah kedudukan dhaif adalah maudhu. Apa arti maudhu? Palsu. Ya, arti maudhu adalah palsu. Nah, pada hukum asalnya ya, hukum meriwayatkan hadis dhaif itu boleh, asal dijelaskan kedhaifannya. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis tersebut hukum asalnya memang ada di dalam hadis-hadis sahih yang lain atau di dalam Al-Qur'an, seperti mungkin hadis tentang fadilah amal ya. Ada hadis dhaif yang mengatakan keutamaan berpuasa, misalkan kedudukan hadisnya dhaif. Nah, keutamaan puasa memang banyak disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, seperti itu. Akan tetapi di buku kita ya, hukum meriwayatkan hadis dhaif itu boleh tanpa menjelaskan kelemahannya.
hukum asalnya boleh dengan menyebutkan hadisnya dhaif. Nah, namun juga boleh meriwayatkan hadis dhaif tanpa menjelaskan kelemahan hadis tersebut dengan 2 syarat. Apa syarat yang pertama, Nazihah Lutfiyah? Syarat yang pertama, bolehnya meriwayatkan hadis dhaif tanpa menyebutkan kalau ini dhaif. Yang pertama, alla yata'allaqu bil aqaid. Tidak ada kaitannya dengan akidah. Ya, karena kalau dalam masalah akidah kita tidak boleh berleha-leha, tidak boleh sembarang karena ini tentang akidah, tauhid, uluhiyah, rububiyah dan asma was sifat. Kemudian syarat yang kedua, hadisnya bukan hadis yang menjelaskan hukum syariat yang berkaitan halal dan haram. Nah, adapun tentang keutamaan ibadah atau sering didengar dengan fadilah ibadah seperti itu ya, atau tentang keutamaan tentang adab-adab dan lain sebagainya, itu tidak mengapa asal disebutkan hadis ini hadis dhaif. Nah, jadi kita masuk ke inti. Ujian prakteknya adalah ya, silakan kalian cari contoh hadis dhaif. Contoh hadis dhaif dan tuliskan keterangannya kenapa dia dhaif. Silahkan cari, saya ulangi, 2 contoh hadis dhaif. 2 contoh hadis dhaif beserta penjelasan. Biasanya para ulama ya yang menuliskan hadis dhaif di bukunya mereka selalu menjelaskan sebab kedhaifannya ya, selalu. Nah, kalian tinggal cari 2 hadis dhaif dan penjelasannya. Lalu kirimkan itu di grup hadis kita ya, di grup hadis kita. Jangan japri ya, jangan wapri, tapi di grup hadis. Itu untuk mempermudah ustazah dalam mengoreksi, karena kelas-kelas yang lain juga ada tugas yang dikumpul ke ustazah biar nggak tercampur-campur kayak gitu. Paham? Iya. Sampai kapan ini waktunya? Batas akhir pengumpulan jam 11 malam ya. Jam 11 malam. Ya, paling lama jam 12 malam lah ya. 2 contoh hadis dhaif. Ya, itu saja, nggak lama-lama. Itu tugas prakteknya, 2 contoh hadis dhaif serta penjelasan tentang kedhaifannya. Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada ya, alhamdulillah. Oke, kita tutup. Ustazah tunggu di grup hadis kita. Untuk yang baru masuk boleh tanya sama kawannya apa tugas ujian prakteknya ya. Kita tutup. Subhanaka Allah. Iya boleh. Keterangan hadisnya kenapa dhaif itu pakai bahasa Indonesia kan? Pakai bahasa Indonesia aja. Kalau kalian carinya di Google pasti bahasa Indonesia. Tapi kalau kalian carinya di kitab-kitab ulama hadis maka bahasa Arab. Tapi tuliskan aja, nggak apa-apa. Seperti itu. Ya, lagi lain. Nah, salahnya umat sekarang ya, bahkan hadis-hadis dhaif itu banyak sekali beredar di kalangan masyarakat. Misalkan hadis dhaif tentang keutamaan berpuasa. Nah, itu banyak sekali disebutkan di malam-malam Ramadan, ya kan? Di mimbar-mimbar ketika sholat tarawih. Salahnya apa? Salahnya tidak menyebutkan bahwasanya hadis ini dhaif. Sehingga masyarakat kita berkeyakinan hadis ini wajib untuk diamalkan. Nah, sehingga menyebabkan masyarakat mengamalkan amalan tersebut berdasarkan hadis tersebut, padahal hadis itu dhaif. Memang di pelajaran kita ya, zahabal jumhur ya, para ulama berpendapat bahwasanya sunnah beramal dengan hadis dhaif. Akan tetapi dengan poin 1, 2, 3,
Di antara poinnya hadisnya nggak dhaif jiddan. Yang kedua, tidak semata-mata mengamalkan karena hadis itu, ya, akan tetapi mengamalkannya karena untuk harapan saja, seperti itu. Karena apa? Karena ada hukum asalnya di hadis yang sahih. Nah, salahnya para masyarakat kita ketika disebutkan hadis dhaif dan nggak dijelaskan kedhaifannya, ya, mereka beramal karena hadis itu, seperti itu. Wal'iyadzubillah. Nah, jadi kata para ulama boleh meriwayatkan hadis dhaif yang nggak ada kaitannya dengan akidah dan nggak ada kaitannya dengan halal dan haram, tetapi dengan syarat menyebutkan dhaifnya, seperti itu. Ya, itu saja ya, semoga bermanfaat dan Ustazah tunggu ulangan prakteknya. Contoh hadis dhaif 2. Assalamualaikum ya. Ini harus yang ini Zah, yang maudhu atau yang matruk juga boleh nih? Boleh dhaif jiddan, boleh maudhu, boleh matruk, boleh apa satu lagi tuh? Matruk. Iya, mungkar. Nah, boleh. Karena itu semua jenis-jenis hadis dhaif. Boleh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.